Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan pada Kepala Taman Pendidikan Al-Quran Kecamatan Candi yang tergabung dalam FKK TPG, Forum Komunikasi Kepala Taman Pendidikan Al-Quran, dengan materi penguatan peran LPG dalam pembinaan generasi muslim yang Qurani dan moderat. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Terkait dengan lembaga pendidikan Al-Quran, saya hanya menyampaikan beberapa hasil pengamatan, hasil observasi terhadap keberadaan TPG yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini ketika berbanding sedikit dengan beberapa TPG yang ada di luar Sidoarjo. Bahkan pada saat pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran Korpri di Palangkaraya kemarin, saya juga keliling-keliling ke masjid. Salah satunya ada satu TPG yang cara membimbing anak-anak ini betul-betul open, telaten. Kenapa? Di masjid itu kebetulan di Palangkaraya ini antara rumah satu dengan rumah yang lain kan selisihnya cukup luas. Tiap bangun ini per kota ini sekitar 6.000 meter. Lah kalau kemudian tetangganya 5 tetangga itu sudah berapa meter itu. Jadi saya ke masjid itu jalan lebih dari 1 kilo itu melingkar, karena antara pekarangan satu dengan yang lain itu per kota itu sekitar 6.000 meter. Lah kebetulan di TPG itu, saya di TPG itu zuhur, asar, maghrib, dan kebetulan anak-anak ngaji itu habis asar. Lah sebelum asar anak-anak ini sudah ada di masjid. Saya lihat anak-anak masih kecil-kecil, lebih kecil lagi, rata-rata TK kelas 1, kelas 2, kelas 3, yang paling besar kelas 4. Begitu adzan, saatnya adzan, anak-anak ini sudah tahu tugasnya apa. Karena ngajinya itu di dalam masjid, langsung anak-anak ini langsung ngeringkesi dampar. Kemudian setelah itu ada yang pegang sapu, nyapu, disaponi. Setelah itu begitu sholat, anak-anak ini ketika sholat betul-betul tertib, padahal anak TK itu. Jadi waktunya sholat, anak ini betul-betul tertib dari takbir sampai salam. Tidak ada satupun yang jangkrak-jangkrakan, tidak ada satupun yang dorong-dorongan, apalagi bergojekan, lari ke sana kemari. Karena begitu adzan, anak ini sudah bareng-bareng lumpuk melingkar begitu pujian. Kebetulan masjid yang saya kunjungi ini adalah masjid yang ada pujiannya. Karena beberapa masjid yang melarang untuk pujian sebelum sholat. Nah, kalau kemudian saya berbanding dengan TPG yang ada di Sidoarjo ini, saya masih menemukan banyak anak, jangankan anak TK, anak SMP loh, sholat. Kebetulan saya sholat di belakangnya, itu kudang-kudangan itu, kadang-kadang jongkrak-jongkrakan begitu. Kadang-kadang temannya sholat, sajadahnya dipakai. Kadang-kadang kebetulan saya pernah jamaah di irisan begitu, ada di Serambi karena di dalam sudah penuh. Kebetulan di paruh jadi 2. Lihat jamaah anak perempuan pun tidak jauh berbeda. Nah, kalau kemudian kita melihat dari sisi ini, ternyata untuk anak-anak kita yang ada di wilayah Sidoarjo ini, untuk terkait dengan kesungguhan di dalam melaksanakan sholat, ini masih perlu banyak PR dari kita. PR-nya di mana? Maka tentu berkaitan dengan bimbingan, karena andaikan Al-Quran ini bukan bagian dari bacaan sholat,
andaikan Al-Quran ini bukan bagian dari petunjuk hudal linnas, petunjuk buat manusia, maka belajar Al-Quran itu tidak wajib. Karena Al-Quran ini adalah bagian dari bacaan sholat, bagian dari ibadah, maka belajar untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu adalah wajib dan fardu ain bagi setiap pribadi, karena setiap muslim itu punya kewajiban untuk menegakkan sholatnya. Walaupun ada yang mengatakan bahwa itu fardu kifayah, tapi secara khusus karena ini bagian dari ibadah individual, maka belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu adalah fardu ain bagi setiap pribadi muslim dan muslimat. Maka tentu tugas dan tanggung jawab kita di dalam membimbing anak-anak kita bukan hanya sekedar membimbing anak-anak untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tapi bagaimana kita membimbing anak adalah bagaimana dari ibadah wajibnya, ibadah mahdohnya. Ibadah mahdohnya itu adalah dari sholatnya. Tentu dari ibadah sholatnya juga ada bagian syarat untuk menuju ibadah mahdoh, yaitu wudhu. Kita masih melihat ketika berkunjung di masjid, masih melihat anak kelas 4, kelas 5 untuk wudhunya belum sempurna. Maka tentu ini ada tambahan. Makanya di metode mana itu juga selain baca Al-Quran ada praktek sholatnya dan sebagainya. Maka tentu dari TK anak-anak ini perlu kita tanamkan tentang bagaimana etika ada di masjid, bagaimana sopan santun di masjid, bagaimana adab di masjid. Karena ini sudah mengena, apalagi kalau untuk anak TK. Anak TK dewanya anak-anak adalah ustadz-ustadzah. Orang yang paling dipercaya oleh anak-anak TK itu adalah ustadz-ustadzah. Karena saya sendiri mengalami ketika anak-anak saya masih TK, itu lebih percaya pada ustadz-ustadzahnya daripada ucapan abinya. Maka supaya sambung, ini penting, supaya sambung, maka pertemuan antara orang tua santri dengan ustadz-ustadzah itu penting dalam rangka mencari masukan-masukan. Kira-kira apa tingkah laku, akhlak, perilaku anak-anak yang sekiranya perlu untuk apa? Untuk diperbaiki. Sambung rasa antara ustadz dengan wali santri adalah menginformasikan kira-kira apa yang perlu untuk dibimbing buat anak-anaknya. Dicatat, ditulis, sehingga ini masukkan di dalam program pembelajaran harian. Program pembelajaran harian kalau ini adalah Taman Pendidikan Al-Quran. Taman Pendidikan Al-Quran adalah tempat yang sangat menyenangkan, yang dimana anak-anak akan senantiasa rindu untuk mengunjungi Taman Pendidikan Al-Quran. Maka tentu bukan hanya mengajarkan baca tulis Al-Quran, maka tentu ada varian-variannya kan. Varian-variannya adalah di bermain, cerita, menyanyi untuk memvariasikan itu. Lah, di cerita ini bisa juga mengambil kisah-kisah inspiratif terhadap perbaikan akhlak perilaku anak-anak. Begitu pula untuk anak-anak TK itu kan kalau kemudian dikasih konsep langsung kan tidak bisa langsung masuk. Maka untuk bisa masuk kan melalui cerita. Melalui cerita inilah yang kemudian dipadukan dengan praktek. Maka ini adalah hal yang akan bisa menghujam pada diri anak. Karena bagaimanapun juga anak-anak yang dititipkan ke lembaga kita ini kan berbagai macam potensi. Sekali lagi, anak-anak yang dititipkan ke kita ini, ke lembaga pendidikan kita ini adalah anak-anak dengan berbagai potensi, latar belakang orang tua yang berbeda-beda. Latar belakang orang tua yang berbeda-beda ini yang kemudian disatukan dalam satu lembaga, tentu anak-anak ini membawa model yang berbeda-beda. Ada anak yang meneng betul, ada anak yang setengah meneng, bahkan ada anak yang super dituturi,
tambah pentalitan kemana-mana, ada pagar, ada tangga dari lantai itu, bukan lewat dari tangganya itu, tapi lewat di perosotan itu, dibuat perosotan, sehingga kalau itu dibuat dari kayu, beberapa bulan aja sudah merodoli. Ada anak yang model begitu memang. Lah, anak yang model begitu itulah yang kemudian menyadarkannya lewat apa? Lewat bercerita, kasihkan cerita-cerita inspiratif. Lah, sampaikan pula bahwa ketika anak ini sudah ada, apalagi kalau kemudian Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ itu berada di lingkungan masjid, langgar, musola, maka tentu ketika anak ini ada di langgar masjid musola, ini sebetulnya adalah potensi yang luar biasa untuk membimbing anak lebih bagus dibandingkan dengan di bangunan tersendiri sebetulnya. Karena kebetulan pada bulan November kemarin saya monitoring TPQ di Pacitan. Kebetulan saya minta dipilihkan ada 4 TPQ. Salah satunya saya diajak ke TPQ dekat dengan pantai, di mana TPQ ini pernah menjadi korban tsunami, pernah kelem separuh. Tapi TPQ ini mampu merecovery, mampu membimbing anak-anak ini menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak begitu perilakunya, akhlaknya terjadi perubahan yang luar biasa. Orang tua ini malah tertarik ingin ngaji. Orang tua yang nggak bisa baca Al-Quran minta dibuatkan kelas, sehingga di TPQ itu ada kelas TK, kelas sekolah, kelas SMP, ada kelas bapak-bapak, kelas ibu, ada kelas eyang uti, dan ditingkatkan lagi ada kelas bimbingan haji dan umroh. Jadi lengkap betul. Dan saya lihat programnya lengkap, sangat lengkap. Bahkan ada program umroh bersama wali santri itu. Dan itu terlaksana sudah sampai 3 kali. Itu ternyata berangkat dari membimbing anak. Apalagi kalau kemudian TPQ di kota seperti Fathul Ulum ini kan, TPQ yang ada di kota kan tidak tertutup kemungkinan yang ngaji di sini adalah anak-anak yang dari perumahan dititipkan ke tempat ini. Ini juga memungkinkan ada kelas papa mama, atau kelas mama mama, atau kelas emak emak, atau kelas uti dan sebagainya, sehingga bisa memprogram dengan beberapa kelas-kelas segmen itu. Kebetulan ini juga tidak jauh beda dengan TPQ yang saya lihat di Palangkaraya. Kebetulan saya datang di situ jam 2. Jam 2 dialog dengan pengurus TPQ, menggali apa yang telah dilakukan oleh TPQ itu. Begitu asar, anak sekitar kelas 2 itu adzan. Satu adzan, yang lain langsung, karena kebetulan pertemuannya ada di dalam, langsung saya break, saya tutup sementara. Setelah itu bangku ini ternyata anak langsung punya tanggung jawab untuk ngambil meja, dipindahkan ke tempat yang tidak mengganggu sholat, kemudian takbir itu ditutup, ada yang bersih-bersih, dan TPQ-nya tidak ada satupun debu yang menempel. Dan siapa yang melakukan? Santri sendiri. Dan lagi-lagi di TPQ ini ustadzah berhasil membimbing santrinya tertib di dalam melaksanakan sholat. Jadi barisan anak ya sekitar sekian tempatnya itu, sampai baris 1, 2, 3. Baris pertama ini orang yang sudah tua, yang dewasa, kemudian baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima anak-anak. Saya kebetulan sengaja ngambil baris yang paling belakang, sekaligus memantau, mengevaluasi. Ternyata tidak ada satupun anak yang jungkrak-jungkrakan, dan anak-anak sholatnya betul-betul tertib.
Lah, inilah penting. Kenapa? Ini adalah bagian kita menginvestasikan kepada anak kita. Satu, tertib melakukan ibadah yang oleh Rasulullah adalah ibadah yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Ibadah yang pertama kali akan diadili oleh Allah pada hari kiamat. Dan jikalau ini bagus akan baik yang lain, jikalau ini rusak maka akan rusak yang lain. Survei membuktikan anak-anak yang sudah tertib sholatnya sejak dini ini akan lebih tangguh di dalam menghadapi berbagai macam ujian kehidupan ketika anak ini beranjak ke remaja sampai ke dewasa. Bahkan anak-anak yang sudah tertib sholatnya maka mantap tingkah, pola, dan perilaku serta kepribadiannya. Maka tentu ini penting bagi sumbangsih buat lembaga pendidikan Al-Quran ini dalam rangka membentengi anak-anak kita itu. Karena itu bagian yang tak terpisahkan dalam bimbingan ini adalah yang paling pertama adalah tolong perbaiki sholatnya. Sebelum perbaiki sholatnya, perbaiki wudhunya. Karena jikalau kita evaluasi secara spontan begitu atau secara masif begitu, anak-anak yang wudhunya tertib itu tidak lebih dari 50%. Terserah panjenengan mau membimbing wudhunya pola model Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, apakah wudhunya model Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, monggo, tidak apa-apa. Bila perlu kenalkan semuanya. Bila perlu kenalkan semua. Setelah dikenalkan semua, maka kasih bimbingan untuk harian pakai yang ini. Kalau dikenalkan semua, ketika tahu model wudhu yang lain, misalkan sehari-hari kita mengenalkan anak untuk wudhu dengan mazhab Syafi'i. Satu, ketika anak ini melihat wudhu model mazhab Imam Hambali, tidak akan kemudian terjadi bahwa wudhu yang dilakukan adalah paling benar. Tujuannya apa? Biar tahu, sekaligus ditunjukkan, sekaligus batalnya, supaya tidak terjadi seperti di era 80-an pernah terjadi itu. Di era 80-an saya tunjuk hidung aja karena ini kisah nyata. Ada seorang perempuan yang dari Nahdliyin yang sejak kecil diajari wudhunya mazhab Syafi'i. Ketika habis wudhu mazhab Syafi'i dipegang, batal enggak oleh suaminya? Batal mboten? Batal. Sementara suaminya dari Muhammadiyah yang sejak kecil dia wudhunya model Imam Hambali, diakui atau tidak, wudhunya di Muhammadiyah itu adalah model wudhunya Imam Hambali atau Imam Maliki. Dan kebetulan sejak pengantin anyar sampai 2 tahun itu tidak pernah jamaah karena merasa bahwa tidak mau padahal seorang istri siapapun suaminya harus bisa jadi makmum kan? Seorang istri apapun faham suaminya harus bisa menjadi makmum atas suaminya, dan ini tidak pernah mau diimami suaminya karena merasa bahwa jikalau diimami suaminya tidak sah sholatnya. Ini kan bahaya kalau kemudian mengenalkan ini sejak dini itu penting dalam rangka apa? Supaya tidak merasa bahwa ibadahnya ini paling benar, padahal ada sisi perbedaan. Merujuk pada Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6, idza kuntum ila sholah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau kemudian
dari apa yang dipraktekkan oleh Imam Madzhab Hambali dan Madzhab Maliki, bahwa laki perempuan, suami istri tidak batal kecuali jikalau ada nafsu. Jangankan laki perempuan, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan duduk begini nih, kemudian terangsang batal wudunya, terangsang batal wudunya. Maka tentu ada sisi perbedaan ketika faksilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Ada perbedaan. Di mana letak perbedaan? Kalau madhab Syafi'i yang dikatakan muka adalah baina manabiti sya'ri ila lihyataini, sampai 2 rahang ini. Makanya kemudian supaya ini tidak menghalangi wudhu, kalau punya jenggot maka cukurlah jenggotnya ini, sehingga yang disisakan yang sini. Karena kenapa? Ketika membasuh muka ini supaya tidak terhalang oleh jenggot. Cukup wa irdihi bainal udunaini, antara 2 telinga. Ini kalau kemudian menurut madhab Syafi'i. Tapi kalau menurut madhab Hambali, maka dalamnya mulut, dalamnya hidung ini masuk muka. Sehingga kalau madhab Syafi'i kumur-kumur itu sunnah, tapi menurut madhab Hambali wajib, karena dalamnya mulut itu termasuk muka. Menghirup air di hidung, dalamnya hidung ini termasuk bagian dari muka. Maka jikalau kemudian tidak mengambil air di hidung, wudunya tidak sah, karena dalamnya hidung ini bagian dari muka. Beda dengan Syafi'i, langsung tidak usah kumur-kumur, langsung membasuh muka, ini sah. Tapi kalau menurut mazhab Hambali harus kumur-kumur, lanjut, ada yang kumur-kumur sendiri, ambil air di hidung sendiri, ada yang kumur-kumur langsung menghirup air di hidung kemudian dikeluarkan. Nah, inilah yang kemudian sehingga muncul bahwa ketika menghirup air di hidung kalau berlebih makruh hukumnya, karena bisa tidak tertutup kemungkinan masuk ke jauh. Kalau sampai masuk ke jauh bisa membatalkan puasa kita kalau pas Ramadan begini. Lah, kalau kemudian menurut mazhab Maliki bukan hanya itu, tapi harus digosok-gosok dengan ad-dalku. Apa itu ad-dalku? Ad-dalku itu adalah menggosok-gosok. Menggosok-gosok. Jadi beda lagi kalau kemudian menurut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu kulit yang ada di bongkahan telinga ini masuk dalam kategori muka. Ini harus kena, ini harus kena betul. Makanya kalau kemudian membasuh muka ini juga harus kena. Kulit antara 2 lubang ini juga bagian dari muka, ini juga bagian dari muka, ini juga bagian dari muka. Artinya apa? Jikalau santri kita tunjukkan begitu, maka kemudian nanti barangkali jodohnya beda, praktek fikihnya, praktek wudunya tidak sampai pegatan. Karena ini terjadi pegatan itu. Kenapa? Namanya masih orang nikah tidak pacaran itu kan 5 tahun kayaknya masih pacaran kan. Saya ini termasuk tidak pacaran, jadi 5 tahun itu kayak gandengan, itu kayak seperti orang yang masih pacaran begitu. Nah, dalam posisi itu yang perempuan, yang NO tadi sudah wudu, sudah Allahu Akbar, dirangkul dari belakang, diambung pipine. Batal, batal batin, batal. Wudu lagi, sholat lagi Allahu Akbar, dirangkul. Tidak hanya dirangkul, digerabak, sambil gerabak cekelan. Diambung sampai 3 kali, akhirnya marah, burik. Dadilan pegatani gara-gara. Artinya apa? Ini penting bekali, karena wudhu, toharoh, sesuci itu bagian prinsip dalam ibadah kita. Yang kedua sholatnya, sholat yang benar itu kayak apa? Sholat yang khusyuk itu kayak apa? Supaya apa? Agar anak-anak ketika
anak-anak nanti ketika berada di masjid betul-betul patut menjadi santri yang dapat kita banggakan, terutama buat lembaga pendidikan Al-Quran yang lokasinya tidak jauh dari langgar masjid musola. Ajari anak-anak untuk betul-betul tanggap dengan suara azan, karena azan itu adalah panggilan sholat. Azan adalah panggilan Allah untuk menegakkan sholat. Minimal berhenti anak-anak diajak untuk menjawab panggilan itu. Syukur baku seperti yang dipraktekkan oleh Bapak Menteri Agama, Bapak Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Beliau menginstruksikan bahwa tidak boleh kegiatan itu nabrak waktu sholat, karena beliau menginstruksikan salah satunya dari 5 hak adalah menginstruksikan kepada seluruh ASN di Kementerian Agama: 1, tegakkan sholat jamaah; yang kedua, puasa Senin Kemis. Jadi begitu ini sudah mulai ini, begitu azan break, sholat lanjut lagi, break, sholat lanjut lagi. TPG pun begitu. Kenapa? Kalau kemudian santri begitu dengar azan tidak dibimbing untuk betul-betul peka dengan suara azan itu, maka ketika anak ini sudah wisuda, maka wisuda itu wis sudah gak sholat, wis sudah gak wisuda. Makanya ini beberapa gubernur melarang ada wisuda SMA itu, karena ada kelatahan dengan wisuda yang seperti wisuda S1. Jadi sakralisasi wisuda S1 itu sudah hilang, karena sudah ada wisuda TK, wisuda MI, wisuda SMP, wisuda SMA. Maka ini beberapa provinsi sudah melarang ada wisuda SMP dan SMA. Nah, artinya apa? Kalau TPQ sudah wisuda, fakta menunjukkan yang meramaikan kafe-kafe itu adalah santri kita, alumni TPQ kita. Sekali lagi, yang meramaikan kafe-kafe sampai semalam suntuk itu adalah santri-santri kita, alumni santri-santri kita sebagian besar. Yang balapan liar itu sebagian besar adalah alumni santri TPQ kita. Kenapa? Karena setelah selesai TPQ adalah sudah wis mari kabeh. Nah, inilah yang kemudian menjadi garapan yang penting untuk kita hujamkan. Kenapa? Bahwa lembaga pendidikan Al-Quran ini adalah lembaga yang pertama kali mengenalkan Allah, lembaga yang pertama kali mengenalkan ibadah, lembaga pertama kali yang mengenalkan akhlakul karimah. Namun selain itu kita juga patut bangga bila kita berbanding di tahun 80-an dan tahun 90-an. Dulu langgar masjid musola kalau Ramadan begini tadarus itu bacanya belepotan. Rata-rata yang masjid langgar musola yang bacaan Al-Quran belepotan adalah mereka yang hanya modal semangat, karena sekarang ini sudah mulai semangat, bapak-bapak ini sudah semangat khotaman itu. Itu adalah produk, bukan produk TPQ, tapi begitu diisi oleh produk-produk TPQ, alhamdulillah bacaannya betul-betul enak untuk dapat kita dengar. Artinya di sisi yang lain kita juga patut berbangga dengan keberadaan lembaga pendidikan Al-Quran ini, karena bagaimanapun juga lembaga pendidikan Al-Quran ini juga mengkontribusikan diri dalam membentengi anak-anak kita dengan akidah, ibadah, dan akhlak yang baik. Karena itulah hal-hal yang sekiranya perlu untuk kita perbaiki, mari bareng-bareng kita perbaiki, dan hal-hal yang sekiranya perlu kita tingkatkan, mari kita tingkatkan. Terlebih lagi dengan TPQ yang sekarang sudah tergerus dengan full day. Kalau untuk Sidoarjo kemarin alhamdulillah
ditolak. Tapi untuk kabupaten kota yang memberlakukan full day banyak yang gulung tikar. Saya temukan di kecamatan kota Lamongan, kecamatan kota Malang, kecamatan di kota Madiun, itu TPQ datanya 300 lebih, tapi yang ngaji itu hanya sekitar 30-an. Saya tanya kemana? Lagi ini kayak tunggu warung. Ada yang TPQ seperti tunggu warung, pokoknya ngaji. Jadi ustadznya itu nunggu sampai jam 8. Jadi datang satu diajar pulang, itu tidak efektif itu. Barangkali entah kapan nanti berlaku 5 hari karena ini ada efisiensi, maka mundurkan TPQ-nya, masuk jam 5, lanjut sampai jam 8, sehingga digabung dengan sinau bareng. Itu nanti insya Allah hasilnya akan lebih bagus, karena ada 2 pembiasaan. Pertama, pembiasaan sholat maghrib berjamaah, yang kedua pembiasaan sholat isya berjamaah, yang ketiga ada bimbingan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yang keempat ada bimbingan adab untuk berada di masjid langgar musola, dan yang kelima ada bimbingan syukur-syukur ada tambahan sinau bareng. Jadi belajar kelompok di TPQ, sehingga ini nanti kalau sudah ada sinau bareng belajar kelompok, nanti anak kelas 5, 6 SD tidak akan meninggalkan TPQ. Karena saat ini kan anak kelas 5, 6 kan, 5, 6, kelas 5 dan 6 kan jarang masuk kan karena les kan. Kalau ini TPQ sudah mampu memfasilitasi bimbingan belajar, maka tidak akan meninggalkan TPQ. Tentu nanti dibalik, ngajinya gratis, bimbingan belajarnya yang bayar. Tinggal ditanya aja, jenengan bimbingan belajar bayar berapa? Rata-rata di atas 100 itu. Udah sampean bayar 150, di sini di korting 5.000, 145.000. Yang bayar bimbingan belajarnya, bukan bayar ngajinya. Kalau semuanya ikut bimbel, insya Allah nanti ustadz-ustadzahnya sejahtera nanti. Kalau Ustadz Ridwan ini santrinya berapa? 170, bayar bimbelnya 100.000, itu sudah satu bulan itu ustadz-ustadzahnya bisa dikasih bisyarah di atas 500.000 itu. Kalau yang bayar bimbelnya atau bimbelnya yang bayar 150 per santri itu tinggal mengalihkan. Ngajinya bisa gratis, yang bayar bimbingan belajarnya. Maka tentu perlu banyak inovasinya agar apa? Lembaga pendidikan Al-Quran kita ini tidak ketinggalan. Karena bagaimanapun juga lembaga pendidikan Al-Quran kita ini punya kontribusi yang tidak sedikit. Makanya kalau kemudian orang tua itu betul-betul merasa punya hutang budi, karena hutang yang sulit dibalas itu adalah hutang budi. Hutang apa yang sulit dilunasi adalah hutang budi. Kalau orang tua sudah merasa berhutang budi pada TPQ, apapun yang diminta oleh TPQ akan dikasihkan. Kalau apapun dikasihkan, insya Allah TPQ itu akan makmur sejahtera. Karena itu mudah-mudahan sebentar lagi akan berkumandang adzan sholat maghrib, karena maghrib jam 5:44, berarti kurang 10 menit. Ya, barangkali ada yang ditanyakan, monggo sekalian silakan, saya persilakan. Demikian liputan ini, dan diucapkan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda dalam channel ini. Dan sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.